ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang alhamdulillah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan Allah min riyadil jannah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, semuanya taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan membaca kitab Mukhtarul Hadis, ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu hadis yang ke-440. Ya, kalau di kitab saya 140, yaitu hadis arba'un man kunna, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-140, ya, hadis tentang orang-orang atau kelompok Allah Subhanahu wa taala haramkan diri mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi harramahu Allah ta'ala 'alan nar wa 'asamahu minasy syaitan, man malaka nafsahu hina yarghabu wa hina yarhabu wa hina yashtahi wa hina yaghdhabu, wa arba'un man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu, man awa miskinan wa rahima dha'ifa wa mamluki wa anfaqa 'alal walidain, rawahu al-Hakim. Nabi bersabda, arba'un man kunna, ada 4 perkara, ya, fihi harramahullahu ta'ala 'alan nar, ya, barang siapa keempat perkara ini ada dalam jiwa atau Nabi katakan harramahullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
neraka bagi dirinya. Ya. Jadi ada 4 ini yang akan menjadikan kita ini Allah cegah kita bakal masuk ke dalam api neraka. Ya. Wa asamahu minasyaitan. Ya. Dan juga orang tersebut Allah akan jaga. Ya, orang tersebut Allah akan pelihara minasyaitan, dari segala macam bentuk godaan-godaan syaitan. Ya, jadi kalau setan udah nggak godain, aman kita. Ya, kan yang menyebabkan kita masuk neraka siapa sih? Setan. Cuma jangan setan yang disalahin dulu ya. Ya, apa setan gitu. Ya, memang setan makhluk yang jahat memang. Ya, artinya kalau kita udah jauh dari godaan setan, insya Allah aman dah tuh. Ya, kita nggak akan melakukan perbuatan maksiat. Ya, gitu. Nah, siapa ya dari keempat kelompok itu yang Allah akan bebasin dari api neraka dan bakal Allah jaga dari godaan-godaan setan? Yang pertama, man malaka nafsahu hina yarghabu. Ya. Yang pertama yaitu orang yang dapat menguasai dirinya ketika berkeinginan. Ya. Jadi kalau ada orang dia bisa menguasai dirinya saat dia ada keinginan, kepengenan, ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan yang dimaksud keinginan itu adalah nafsu syahwat. Ya, nafsu syahwat. Jadi kalau syahwat hubungannya pasti laki sama perempuannya laki gitu aja. Ya, karena keinginan itu kan, ya, dorongan yang sangat kuat, artinya yang haram ya. Oleh halal dan apa-apa, ya. Itu yang pertama, ya. Karena godaan-godaan syaitan itu, ya, yang paling berat atau yang paling besar akan dirasakan bagi seorang laki-laki itu godaan perempuan. Ya, godaan perempuan. Nabi katakan dalam sebuah hadis, tidak aku tinggalkan satu ujian atau cobaan yang paling berat yang akan dirasakan oleh seorang hamba atau umatku, kata Nabi, kecuali cobaan atau ujian berupa apa? Perempuan. Ya, Nabi aja kan dalam dakwah diuji 3, harta, tahta, wanita. Ya, itu. Tapi perempuan yang paling berat. Ya, kalau harta insya Allah kita bisa nyari dah. Ya, tapi udah namanya godaan orang sekaya apapun bisa kalah sama perempuan laki-laki. Begitu juga perempuan. Ya, perempuan kaya apapun kadang bisa apa? Bisa lemah, bisa kalah sama laki-laki yang apa? Yang tampan menurut mereka. Ya, kenapa? Karena adanya keinginan syahwat tuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, wahina yarhabu. Ya. Yang kedua, pada saat dia merasa takut. Ya. Jadi kalau yang namanya takut itu, ya, bukan takut karena kita hidup miskin. Ya, takut di sini yang diperintahkan oleh agama kita adalah takut kepada Allah. Ya, seperti banyak orang-orang sekarang yang, mohon maaf, memang kondisi juga sih ya. Ya, ibu-ibu muda yang pada baru nikah takut punya anak banyak. Kenapa ya? Takut susah nanti, siapa yang mau biayain gitu. Ya. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala udah jelas. Ya. Allah yang menjamin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Kami yang memberi makan mereka dan kami juga yang ngasih makan ente. Ya. Kita manusia ini, orang tua hanyalah merupakan perantara aja. Ya, rezeki intinya bukan dari kita. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hilang takut yang enggak beralasan itu. Ya. Kalau rasa takut mungkin karena belum mampu untuk mendidik, punya anak lebih dari 7 contohnya. Ya jangan punya anak lagi. Contohnya gitu. Ya. Nah, kalau memang dia udah mampu, ya silakan. Ya, karena takut nanti pendidikannya anaknya satu saat masih kecil-kecil, contohnya itu ada yang sakit ingusan, ada yang belekan, ada yang macam-macam, jangan kayak ya, ada coba lagi gitu ya. Ya, nah kalau kayak gitu tuh nggak apa-apa, karena kita ingin namanya itu
kan, ya, tahsinun nasal, ya, ingin memperbaiki keturunan, ya. Yang enggak boleh itu tahdidun nasal, ya, tahdid nasib cegah keturunan itu enggak boleh. Tapi kalau untuk memperbaiki keturunan dalam rangka agar keturunan kita itu jadi benar, ya enggak apa-apa, ya, itu. Jadi alasan-alasan yang kayak gitu, rasa takut kayak gitu bukan pada tempatnya, ya, itu. Ya kayak kita rasa takut yang berlebihan saat pandemi sekarang ini nggak boleh juga, ya. Ya kita yang namanya manusia memang punya kelebihan, punya kekurangan. Ya saat ada pandemi seperti ini ya kita ikutin aja lah aturan yang baik-baik. Ya jaga protokol kesehatan, makan yang bagus-bagus, yang bergizi. Ya jangan kita nantang. Ya nggak ada yang namanya pandemi itu, nggak ada. Jangan, virus kapan aja, corona kapan aja ada tuh yang namanya ya, penyakit itu. Ya itu. Nah kalau kita nantang sama aja kita nyari mati kan gitu, ya itu. Nah takut perlu, cuma takut jangan yang berlebihan. Ya kayak ibu-ibu yang punya lakinya ganteng takut mau hilang laki dia jangan. Biasa aja. Ya takut keambil sama perempuan lain, kegait sama perempuan lain, tenang aja. Ya kita punya patokan gini Bu. Ya kalau tuh laki demen sama perempuan, otomatis tuh perempuan pasti aja demen laki-laki juga. Ya. Itu ada loh yang namanya hukum karmanya itu ada. Sekarang seorang suami suka ngeliatin perempuan, ya, matanya suka jelatin mata ya perempuan lain. Secara nggak langsung tuh istrinya juga kadang begitu. Ya, maaf aja. Nggak bisa dibohongin. Ya. Kita sering ngeliatin, ada seorang suami contohnya. Ya, dia nggak suka mandang istrinya, berarti itu mata yang digunakan selama ini tuh mata buat ngeliatin perempuan lain. Ya, ada juga perempuan nggak demen banget lihat suaminya. Ya, bawaannya gede, bosan sama lubang. Ya, berarti itu memang tuh perempuan ngeliat laki-laki lain. Yang dilihat itu. Ya, padahal lakinya kurang apa sih? Ya, yang dipunya ame itu lakinya punya. Semua kan nggak ada yang kurang kan? Nah itu namanya tuh apa tuh? Rasa takut yang nggak beralasan. Ya salah. Nah itu nggak boleh itu. Ya. Nah kalau kita rasa takut yang beralasan nggak apa-apa. Ya itu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga wahina yashtahi. Ya wahina yashtahi. Ya. Ketika ada selera. Nih. Mohon maaf ya, kebanyakan ibu-ibu, selera ibu-ibu kan banyak ya, pengen punya rumah cakep, ya bertingkat-tingkat, ya pengen punya mobil yang mewah, ya pengen punya itu namanya kan apa tuh? Selera, ya pengen punya baju yang di atas 3 juta, ya kan? Pengen punya tas kempek yang kayak gini hanya 25 juta, ya kan? Iya karena nggak ngelihat aja, kalau ngelihat mah pasti pengen. Iya, karena belum ngelihat aja. Ya, kenapa saya ngomong gini? Yang pernah saya cerita, ibu-ibu yang orang haji plus tuh Bu, ya, dia beli tas setengahnya dari ini nih. Saya bilang tuh 35 juta. Ya, saya bilang tas 35 juta buat apa? Tenteng-tenteng gitu doang. Ya, mendingan lu sumbangin ke musola Al-Ayyubi buat dibangun biar nggak kebanjiran kan gitu. Ya, nah itu namanya selera. Ya, orang Bu punya mobilnya udah 3, anaknya cuma 1. Mobil 3, ada orang punya anak 4, mobil 20 ada. Ya, itu buat apaan? Ya, buat apaan coba? Emang mampus nanti bakal dibawa? Kan enggak. Ya. Nah itu selera tuh yang kayak gitu tuh harus ditahan-tahan. Ya, karena efek negatifnya tuh banyak Bu. Ya, orang susah-susah jangankan bisa beli mobil, beli sepeda aja susah sekarang. Ya, kesianan itu akan menjadikan ya pukulan hati buat orang yang nggak mampu. Ya, baik mobil enak serba look ya Allah, biar dibilang apa? Ya, nah ini namanya selahan juga. Dalam arti tahan, kita juga harus ngimbangin orang lain tuh. Ya, berat memang, nggak segampang apa yang kita ya bayangkan. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat wahina yaghdab.
Ya, menguasai dirinya pada saat lagi emosi, lagi marah. Nih paling berat juga nih Bu. Ya, kita kalau lagi marah sama orang, jangan orang lah laki kita apa juga keluar tuh dari mulut. Ya, kayaknya kalau bulan marah-marah nggak puas deh. Ya, kalau udah marah kayaknya lega hati itu. Ya kan? Ini sebenarnya nggak boleh kayak gini nih. Ya bukan siapa-siapa sih, banyak ya orang kayak gitu. Kalau udah namanya marah, ya, sama bininya padahal berani banget marahnya. Ya, kalau sama orang nggak bakal berani deh. Ya, nah ini nggak boleh tuh. Nabi katakan dalam sebuah hadis, laisa syadidu bisur'ah. Ya, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang strong, yang bisa melampiaskan ya kekuatannya saat dia marah, bukan. Ya, akan tetapi kata Nabi, yang namanya orang yang strong gitu, yang kuat, yang gagah, man yafliku nafsahu indal ghadab, dia bisa menguasai dirinya saat dalam keadaan emosi. Ya, Bu. Ya. Kita kan kalau lagi marah karena orang-orang sono jauh tuh. Ya, kalau lagi marah semua nama binatang di absen. Yang ada di kebun binatang. Ya, keluar kata-katanya itu, Bu. Ya, mohon maaf ntar keluarlah kata-kata nama apa namanya tuh ya, alat-alat tuh anggota tubuhnya dikeluarin namanya. Itu nggak tahu apa dari mana itu bisa keluar kayak gitu. Kenapa? Karena lagi emosi. Ya, itu semua disebut, udah binatang nggak tahu apa disebutin namanya. Ya, jadi korban, jadi kambing hitam tuh. Ya, nah ini nggak boleh. Ya, emang berat Bu. Ya, Nabi ajarin. Ya, umatku kata Nabi, kalau kita lagi emosi yang sangat, ya, kita kamar mandi aja ngapain? Ya, bukan BAB, wudu. Ya, wudu, habis wudu, ya, sholat, baca Quran, istighfar yang banyak dah. Ya, adem dah tuh insya Allah, apalagi berendam. Badem. Iya, badem lagi. Ya, nah itu yang diajarin oleh Nabi. Ya, nah. Ya, kalau keempat itu Bu, kita bisa amalin, jangankan kita masuk ke dalam neraka, bau neraka Allah haramin buat kita. Ya, kan neraka itu tempat penyiksaan yang namanya tempat orang-orang jahat itu, kalau orang ahlu zina, ya, yang dikatakan itu bau busuknya itu bisa tercium sampai 3 juta kilometer. Baunya gimana kalau dekat Bu? Ya. Itu. Nah ini kan nggak akan kita dikasih bau-bauan yang nggak enak kayak gitu. Kita jangan jauh-jauh lah Bu. Rumah kita ada bangkai cicak aja, ya, di kamar baunya nauzubillah min dzalik gitu. Ya, nah itu nggak akan Allah kasih bauan yang nggak enak yang keluar dari neraka, apalagi bakal masuk ke dalam neraka. Ya, bisa nggak kita ngamalin yang keempat? Bisa, tapi memang susah. Ya, harus kita bertahap, pelan-pelan. Ya, buat jadi orang baik emang susah Bu. Ya, kalau buat jadi orang pintar gampang. Buat jadi orang baik susah. Ya, orang pintar gampang Bu. Belajar yang benar, ngapalin dapat. Ya, tapi kalau untuk menjadi orang yang benar, nah ini susahnya Bu. Di negara kita kurang apa sih yang pintar? Nah, berat orang-orang pintar Bu di negara kita. Ya, tapi yang benar ini yang langka. Ya, yang yang sudah sekarang bisa dikatakan sudah sangat minimal sekali, ya, orang-orang yang benar dalam arti untuk membela kebenaran. Yang banyak sekarang orang nyari aman doang, ya, bukan mencari kebenaran itu, ya. Nah, ada 4 lagi nih kata Nabi, ya, yang apabila ya dia itu ya punya atau mampu untuk melaksanakan 4 ini, dia akan mendapatkan ya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arba'un kata Nabi, man kunna fihi nasyarallahu taala alaihi rahmatahu. Ya, ada 4 perkara lainnya yang barang siapa di dalam dirinya terdapat keempatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelimutinya dengan rahmatnya. Ya, wa adkhalahu, dan Allah bakal masukin langsung untuk orang ke dalam Ke dalam surganya. Ya,
Siapa tuh keempat orang yang Nabi katakan bakal masuk ke dalam surga gampang dan dilindungi rahmat Allah? Yang pertama kata Nabi, man awa miskinan. Ya, yang pertama adalah seseorang yang memberi tempat berteduh kepada orang miskin. Ya, apa maksudnya tempat berteduh? Kalau orang miskin enggak, ya, atau mungkin dalam tanda kutip barang hartanya habis diambil sama pihak bank karena dijamin. Ya, orang kan kalau jamin tuh disita rumahnya. Ya, kalau disita kan rumahnya kagak. Tuh orang itu kita bantuin. Kenapa? Karena dia sudah jatuh pailit, ya, sudah miskin. Nah, orang kayak itu yang pertama itu akan langsung Allah masukin ke dalam surga. Ya, enggak lagi bakal dilihat amal yang lainnya dah. Ya. Ini yang susah kan kita berbuat baik kepada orang dalam kondisi kayak gini nih, Bu. Ya, kondisi dalam keadaan serba susah. Pekerjaan banyak yang hilang. Ya, pekerjaan hilang. Kalau dulu duit, rezeki hilang, sekarang pekerjaan hilang. Ya, itu ya. Sehingga menyebabkan seseorang itu untuk punya rasa peduli ke orang lain sudah mulai menurun atau menipis. Ya, padahal kalau kita orang-orang yang beriman justru dalam kondisi sekarang ini tuh, Bu, Allah lagi nguji kita. Ya, sekuat mana ya daya tarik kita, kecenderungan kita mau mengeluarkan kepada orang lain dalam bentuk materi atau uang. Ya, nggak perlu banyak kita ngasih. Ya, Allah melihat amal seseorang itu nggak dilihat banyaknya, yang dilihat apanya? Kualitasnya, yaitu keikhlasannya. Ya, apalagi banyak ikhlas, alhamdulillah banget tuh. Ya, itu. Nah, saat ini tuh kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, mampu enggak? Tuh, ya. Sekarang banyak, Bu, ya, timbul slogan-slogan di mana-mana itu. Ya, jangan razia kami dengan tidak memakai masker. Coba tolong razia orang-orang yang belum makan, katanya. Ya kan? Itu kan udah mulai timbul kayak gitu tuh. Ya, kenapa? Ya karena memang kondisi perekonomian yang sedang kurang bersahabat sama kita. Ya, orang-orang pekerja banyak yang di PHK. Ya, Alhamdulillah, apalagi sekarang ada peraturan yang namanya itu undang-undang Buslau itu. Alhamdulillah menzalik kok sampai disetujui oleh partai-partai yang selama ini kita banggain. Ya, ada 7 partai menyetujui. Kenapa itu? Akan menyengsarakan rakyat. Ya, yang menyetujui siapa? Orang-orang wakil rakyat kita. Alhamdulillah. Ya, tuh 7 partai menyetujui, cuma 1 yang nolak, PKS doang. Ya, yang selama ini kita pengen calon jadi presiden partainya dukung. Setuju, alhamdulillah. Mau kemana? Ya, ini kan nasib umat Islam terutama rakyat Indonesia khususnya, yaitu harus menjadi pertimbangan. Jangan membawa kepentingan buat kepentingan pribadi saja, jangan. Ya, itu seperti ayat sabu annama lahu akhladah kali ya. Ya, mengira bahwasanya harta mereka akan kekal. Ya. Ya mudah-mudahan aja ada yang doain, mudah-mudahan habis dia ngumumin setuju semuanya pada mampus katanya gitu. Iya. Karena saking keselnya, Bu, orang kalau kesel ngomong apa aja ngomongin, tadi saya bilang. Ya, saking kecewanya dalam kondisi seperti ini yang seharusnya konsen dalam membahas masalah bagaimana menangani pandemi COVID-19 ini, ya, semua negara dunia lagi fokus itu, Bu, nggak ada yang lain. Ya, kenapa kita undang-undang gitu? Ya, ini kan salah. Selamatin dulu tuh nasib nyawa rakyat, ya, yang katanya terancam, ya kan? Yang kita sebel lagi cobakan. Orang sholat umat Islam, sholat jamaah di masjid dilarang. Ya, orang pengen sholat kemarin tarawih dilarang, Id dilarang, Jumat dilarang. Masa giliran pilkada serentak boleh? Berarti kan pembunuhan massal. Kan aneh. Ya, ya bukan apa-apa. Ini satu hal yang apa ini sebenarnya? Ada politik apa kan gitu? Ya, jangan sampailah kita ini umat atau dianggap bodoh semua. Ya. Nggak sama, sekarang jangan disamain. Ya, orang sekarang udah pada habis. Ya, jadi ya, dia itu nggak akan bisa ya membahagiakan rakyat kalau dalam memberikan keputusan yang menjadi wakil rakyat aja seperti itu. Itu kuncinya kira-kira apa tuh? Kok mereka bisa berani gitu?
lulus Bu. Mau apa lagi? Lulus. Ya, kalau nggak ada solusi mampus mereka semua itu. Ya, duit yang berbicara, al-malu yantik, uang yang berbicara. Alhamdulillah min zalik tuh. Ya, yang pertama, nasib orang-orang miskin sekarang kalau di sensus udah berapa persen? Ya, yang kesusahan, yang nggak makan, ya Allah, ya. Orang mau usaha nggak boleh. Orang kalau disuruh lockdown dikasih makan harusnya, bukan didiam. Ayam aja Bu kita kandangin aja mampus gak tuh ayam? Mampus. Lu kandangin lu bandel berak sembarangan mulu di rumah orang katanya. Nggak dikasih makan sehari 2 hari sakit, terus apa? Mati. Ya. Kan rezeki dari Tuhan Ustaz. Mau rezeki dari Tuhan, tapi ada perantaranya. Ya. Ada yang menyuruh ngasih melalui ini, itu jangan salah. Itu yang pertama, ya. Kalau kita sudah nggak ada suatu sifat, ya, empati kepada orang miskin, bahaya betul, ya. Ya. Yang kedua, warahimad dhaif, ya. Yang kedua yaitu belas kasihan kepada orang yang lemah, ya. Kita kepada orang lemah Bu, baik lemah fisik, ya, atau lemah ilmu, ya, atau lemah harta. Kita harus belas kasihan Bu. Ya, ada orang kan lemah ilmu, jangan kita injak-injak mentang-mentang dia bodoh kita tololin mulu. Ya, ada nggak orang begini? Banyak. Ya, ada orang tuh ya lemah ilmu, lemah apa tuh? Lemah fisiknya, duitnya banyak, ya, dikerjain mulu, suruh beli ini biar duitnya keluar, padahal nggak perlu. Ya, itu kan macam-macam itu. Ya, ada lagi lemah apa lagi tuh? Lemah harta, lemah fisik, lemah otaknya, ilmu tadi. Ya, orang udah duitnya banyak, fisiknya cakep, cuman blow on. Nah, dikerjain dulu kan gitu. Ya, dikibulin mulu. Ya, ini nggak boleh. Ya, orang kayak gitu tuh bahaya tuh. Ya, itu yang kedua. Yang seharusnya dilakukan ketika ada orang lemah, ya, ada orang maaflah. Orang sekarang jalan bareng orang kakek-kakek, nenek-nenek, nggak sabaran. Jalan lu lama banget kayak katanya lah, udah tua. Nenek-nenek jalan lama amat katanya, gue kesel ngajak dia, jangan. Ya, harus kita apain itu? Rahim. Ya, kita kasihi. Ya, Rasul aja adabnya Bu, ketika Nabi jalan, ya, di depan Nabi ada kakek-kakek, nggak berani Nabi nyusul, padahal Nabi presidennya. Ya, padahal Nabi orang nomor 1 di dunia akhirat, bukan dunia doang, dunia akhirat. Ya, tapi ketika dia lagi jalan ada nenek-nenek di depan, kayak kakek, nggak berani Nabi nyusul. Ya, malah Nabi ngimbangin pelan-pelan. Nah, begitu tuh orang kakek-kakek belok ke mana, ke gereja, baru Nabi cepet. Kalau itu kakek-kakek pengen ke masjid, enggak ke gereja. Ya, agak lewatin. Nah, kalau orang kita sih, ya udah tungguin biar mau ke masjid, ke gereja, gue sambit dari belakang. Nah, udah gue jorogin tadi itu katanya. Ya asal kayak kakek tuh banteng atau ini. Itu kalau kita kan gitu. Ya. Nah, kalau Rasulnya dimuliain karena usianya orang tua tadi itu. Ya, pakai tongkat jalan satu-satu. Cepetan juga kita ngitung tasbih kayak kakek itu jalan. Ya, tasbih ya, satu-satu. Itu adab etika. Ya, jangan kita. Kalau sekarang jangan jalan lah. Ya, ada gurunya naik motor, naik sepeda, klaksonin tintin. Harusnya Ustaz, ayo ikut bareng gitu dong. Ya, tintin, wah tintin dong. Sekarang siapa aja tuh Bu? Ya, emang apa-apanya. Namanya penghormatan kepada orang tua, kepada guru. Ya, jangan kita pakai klakson. Klakson udah temen tuh nggak apa-apa. Ya kan? Kadang kita kaget, tintin siapa? Ya, ya orang salam, assalamualaikum dulu tuh. Ya, itu namanya etika, adab, moral, akhlak. Ya, kepada siapapun dalam Islam itu diajarin yang tua mengasihi yang muda, ya, yang tua menghormati yang menyayangi yang muda. Tuh, ya, biar ada umur timbal balik. Ya, dalam tata cara kita jalan aja Bu, ngucapin salam itu ada. Ya, kira-kira kita lagi jalan nih. Ada orang duduk yang ngucapin salam yang mana coba? Yang jalan. Kenapa? Karena dia akan melewatin itu, kita akan melewatin dia. Ya. Nah, ada orang gurunya naik sepeda, ya. Muridnya naik mobil, yang beri salam yang mana harusnya? Mobil, bukan naik sepeda. Kita dulu.
Duluan ya. Ya. Nah, jangan, itu namanya adab. Ya, itu adab. Ya. Wa yusallimus shaghir 'alal kabir. Yang mudahan mengucapkan salam sama yang tua. Ya, wa yusallimul maru 'alal jalis. Ya, yang lewat mengucapkan salam sama yang duduk. Ya, kalau orang sekarang mohon maaf aja. Ya, lewat di gang-gang kan kayak kedembong pisang, lewat aja enggak permisi ngucap salam. Kan gitu banyak kan? Ini kurang adab. Ya, kita alhamdulillah kita masih ada perasaan ya. Kalau kita lewat di gang orang lain, kalau nggak permisi kayaknya nggak enak gimana gitu, ya kan? Tapi banyak orang-orang yang saya perhatikan itu mereka cuek aja, ya. Kasarnya kalau kita mau cegah nggak bisa lewat kan bisa aja, ya kan? Kenapa itu kan jalanan gue, berarti gitu, ya. Kita nggak enak, jangankan di orang jauh lah, ya, yang masih wilayah kita RW 3 contohnya, kita lewat aja paling nggak kita permisi, ya. Maaf ya numpang lewat gitu. Ya nih kalau orang dulu mau kencing aja numpang-numpang. Mau kencing nih jalan-jalan di mana di puncak numpang maksudnya apa? Biar enggak kesambet gitu ya. Ya permisi. Itu mau yang enggak kelihatan kita bisa, kenapa yang kelihatan kita enggak mau? Ya, tuh. Itu yang keberapa tuh? Yang kedua. Yang ketiga, wafaqa bil lemah lembut terhadap sama saya ya dulu ya mentang-mentang juragan sombongnya naudzubillah kaki diangkat dua-duanya. Orang angkat kaki atu-atu ini dua-duanya diangkat. Kenapa? Lu kan majikan gue. Lu kan anak buah gue kan. Ini enggak boleh. Ya, biar gimana juga yang namanya manusia itu apapun statusnya mulia di mata Allah. Ya, yang menyebabkan mulia seseorang hamba bukan karena jabatan, bukan karena profesi, bukan karena popularitas, tapi karena apanya? Takwanya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum kata Allah. Yang paling mulia sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Itu yang ketiga. Yang terakhir wa anfaqa 'alal walidain. Ya, orang yang mau memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Bu, sekarang banyak banget orang pada ngeluh sama orang tuanya, Bu. Ya, anak ngeluh sama orang tuanya, saya kesel Ustaz ngurusin orang tua, capek katanya. Capek. Enggak, bukan nanti bukan ada. Ada orang curhat ke saya. Ada orang curhat ke saya itu. Berapa orang banyak? Ya. Capek saya ngurusin orang tua, saya kenapa? Apa-apa sama saya, ya. Padahal kan anaknya banyak Ustaz, kenapa harus saya sih yang disuruh-suruh mulu? Ada yang gitu kan? Ya. Udah gitu ada kakak saya ada, adik saya ada. Kenapa saya mulu dipanggil, saya kan capek. Apa dibilang? Anda bilang aja Ustaz ke orang tua, ini kan bukan robot nih. Nah, yang bilang robot siapa? Ya. Kita harus ngitung coba kebaikan yang kita buat kepada orang tua nggak belum seberapa ketika dibanding orang tua kita berbuat baik sama kita, Bu. Ya, emang pernah kita ya lagi tidurnya kita bangun suruh cebokin dia, pernah? Ada. Itu mungkin siang-siang kali ya. Diteriak-teriak nangisan nggak ada, Bu. Ya. Tapi anak kita dulu orang tua luar biasa. Tuh orang tua lagi tidur nyenyak, nangis. Ya, nangisnya bukan nangis biasa, nyenyak kan? Gimana tuh orang tua? Apa didiemin kita selaku anak dulu? Ada. Ya. Nah, kita pernah mandiin orang tua ya? Bedakin orang tua, pakein pampers orang tua. Ya. Hah? Pakein masih ada, namun masih jarang. Belum seberapa lah. Ya. Itu pernah kita maaf diberakin muka kita sama orang tua kita. Ya, saya pengalaman pribadi. Ya, pernah mungkin waktu saya di Mesir anak saya pertama tuh si Nopal, pernah saya diberakin muka saya, Bu. Hah? Enggak, saya berpikir mungkin dulu saya pernah gini juga orang tua saya dibalas sekarang. Iya. Kan anak kan kadang yang popnya agak susah gitu kan. Ya, kita angkat kakinya ke atas, begitu kita angkat, tembak muka gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, ya. Tapi dari situ banyak pelajaran yang saya dapat. Ya, tak pernah ada perasaan, nggak ada. Tapi kita yang orang tua coba gimana?
bawaannya jijik. Mana nenek masih hidup aja sih, mati ngapain mak? Suruh mati maknya. Ya, saya bilang, orang tua kalau udah tua itu kembali ke anak-anak lagi. Biarin aja deh, maaf salah apalagi kok salah, saya bilang. Ya, kenapa? Karena memang dia itu kembali kepada anak-anak lagi. Ya, jangan kita ambil hati, jangan ambil kakinya aja. Ambil kakinya, ambil betisnya apa yang pijit-pijit. Ya, yang penting orang tua kita sekarang senang. Ya, rugi kita. Kalau kita masih punya orang tua kita nggak berbuat baik, rugi. Itu termasuk ke dalam kategori ya doa yang diaminkan oleh para malaikat saat Nabi naik ke atas mimbar. Ya, kata sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ya, kenapa kok waktu engkau menaik anak tangga di mimbar di Madinah itu engkau mengucapkan amin amin. Ya, Rasul mengatakan ada 3 doa yang diaminkan oleh para malaikat membacakan. Apa diantaranya yang punya? Dia tidak menjadikan dirinya bisa masuk surga lantaran orang tuanya karenanya itu masih ada. Artinya dia nggak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, tuh sayang. Dan itu termasuk ke dalam kategori orang-orang yang diapain? Yang dilaknat oleh para malaikat dan Allah. Tuh, ya, jangan sampai. Ya, yang namanya penyesalan belakangan, Bu. Ya, ibu-ibu yang masih punya orang tua, alhamdulillah. Ya, kayak saya pribadi, mohon maaf belum pernah sempat berbuat baik yang terbaik buat orang tua saya. Ya, karena memang faktor umur. Ya, terakhir saya belum bisa apa-apa dulu. Ya, tapi meskipun demikian bukan berarti menutup jalan saya untuk berbuat baik. Ada jalan yang bisa kita lakukan saat orang tua kita sudah meninggal. Tuh. Tapi saat ibu orang tua kita, bapak masih hidup, lakukan. Ya, dia sehat, Bu, tanyain mau makan apa. Ya. Bu, orang tua lagi sakit pernah kita tanyain mau makan apa? Gak ada, Bu. Tapi orang tua kita dulu lagi sakit, Bu, usahain mau makan apa toh? Ya, udah sekiannya nggak makan hari ini mau makan apa? Nyak beliin tar. Nyak nggak punya duit, nyak pinjem. Kan gitu. Ya. Nah kita, Bu, ya, jangan sampai orang tua kita keluar dari mulutnya. Neng beliin nyak nian apa neng gitu. Ya. Kalau udah keluar kata-kata kayak gitu, sedih kita kadang dengarnya tuh. Ya, kenapa? Karena sampai orang tua itu menuntut. Ya, harusnya itu yang menuntut siapa? Ya, anak. Nyak mau apa nyak? Mau makan apa? Mau makan durian montong Thailand asli. Ayo ke Thailand sekarangnya. Contohnya gitu. Ya, jangan montong durian Amerika saya beliinnya. Ya. Nah ini contoh, ya kan? Nah itu kan sesuatu yang kadang-kala, ya kita nilainya sekarang apa sih? Nggak ngelihat kita dulu sih, yang kita lihat kita sekarang, ya lihat dong dulu kita seperti apa, kita bisa seperti ini karena siapa kan gitu. Ya jangan pernah melupakan kebaikan orang yang orang lain udah lakuin ke kita, apalagi orang tua kita. Ya, dunia akhirat, Bu, kita mau bayar kebaikan yang orang tua kita lakuin ke kita nggak nggak ketut ya. Kita baru sakit, orang tua sakit berapa lama sih? Ya, nggak lama. Emang kita suruh nungguin di 24 jam terus kita enggak? Ya, belum. Ya nasihatin tolong jangan. Ya, syukurin aja alhamdulillah. Ya, habis tiap hari minta duit mulu. Ya enggak dulu punya kasih, nggak punya bilang. Ya kan? Mau apa-apa mintanya sama saya mulu. Ya dicinta sama ente. Ya, yang lain kagak nemen, biar ente beruntung harus jadi gitu ya. Ya capek Ustaz katanya. Jadi capek nggak capek. Mau nyalur dulu nggak capek. Ya, lebih capek. Tuh, ya. Nah, ini kalau ada orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah rezekinya aman, Bu. Ya, orang kadang yang menyebabkan orang nggak sadar, kenapa rezekinya suka nyangkut karena dia nggak bakti sama orang tua. Ya. Bakti kepada kedua orang tua merupakan jalan seseorang itu akan apa? Allah mudahkan pintu rezekinya itu. Ya, tapi kalau dia ya durhaka ya sama orang tua, hukukul walidain, jangan harap rezekinya bakal Allah kasih keberkahan. Rezeki ada, cuma nggak berkah. Ya, cepat habisnya. Ya, nggak ketahuan duit kemarin. Kayaknya gua baru ngasih duit lu, neng kemarin udah habis aja. Ya, udah baru tanggal 6 sekarang gua udah kasih 7 juta, kemana 7 juta? Nggak tahu.
Baru tanggal 6,5 ya. Baru 6,5 belum lengkap udah habis aja. Kemana duit? Nggak tahu, saya juga bingung, pernah bingung juga. Ya kan itu namanya rezeki yang tak berkah. Nah, iya, ya pengeluaran banyak, masukan kagak kan gitu, ya kan? Iya. Ya itu Bu. Kenapa? Karena nggak berkah. Ya, kalau berkah insya Allah ada aja jalannya yang bakal Allah kasih. Ya, makanya salah satu yang penutup rezeki saat orang tua itu tidak diberikan yang terbaik oleh anak-anaknya. Ya, tadinya dia kaya Bu, lantaran dia sombong sama orang tuanya. Coba lihat, ya, nggak lama akan bertahan dia. Ya, itu. Coba lihat, ada kisah-kisah siapa itu yang terjadi. Dia kaya banget, ya, hartanya apa yang dia nggak punya, tapi dia sombong sama orang tua, habis dalam sekejap. Ya, Wais Al-Qarni. Ya, ceritanya kan gitu. Ya, dia lebih cinta kepada pendamping hidupnya yang nggak pernah nyebokin dia Bu. Ya, padahal bini memang pernah nyebokin kita. Ya, suami ibu pernah nyebokin ibu. Belum pernah, kenapa kita percaya sama dia? Ya, orang yang paling kita sayangi adalah Allah, Rasulullah, orang tua kita. Dan gimana juga itu. Ya, jangan berlebihan. Ya, buat orang tua segalanya. Nah, itu ya 4. Ya, sebab yang akan menjadikan Allah akan selalu menurunkan rahmatnya kepada kita. Ya, yang pertama tadi Allah akan haramkan dirinya masuk ke neraka dan dijaga dari godaan setan. Yang kedua, Allah akan selalu memberikan atau menurunkan rahmat. Bu, kalau Allah sudah selalu memberikan rahmat kepada kita, aman Bu. Ya, kita minta hidup apa aja, insya Allah bakal Allah kasih. Ya, yang penting kita hidup itu pas-pasan aja, jangan berlebihan. Ya, pas-pasan aja dah. Ya, jangan terlalu berlebihan. Ya, jadi kunci Bu, 1, rezeki pengen lancar, bakti sama orang tua. Ya, orang tua enggak ada, bakti sama suami. Suami enggak ada, bakti sama saudara-saudaranya. Ya, itu akan menjadikan kunci pintu keberkahan rezeki Allah akan bukain kepada kita. Ya, itu hadis yang ke 140 yang kita baca. Ya. Sekarang hadis yang ke 141, ya. Arba'un man tu'atihunna faqad u'tiya khaira ad-dunya wal akhirah. Ya. Ada 4 perkara yang apabila keempat perkara ini dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut sudah mendapatkan kebaikan. Kebaikan tersebut bukan hanya kebaikan dunia, tapi kebaikan dunia dan apa nih kelompok orang-orang yang ini nih yang mendapatkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Yang pertama, lisanun zakirun. Ya, lisan yang selalu berzikir. Ya, orang yang selalu zikir Bu. Ya, kita dalam kondisi pandemi seperti ini banyak-banyak zikir aja dah. Ya, percuma jika kita ngeluh juga nggak kasih apa-apaan. Ya, dengan kita zikir aja dah, ingat Allah, Allah, Allah. Ya, itu yang ibu-ibu dapat tuh sebaran dari majelis Rasulullah, bagus tuh dibaca tuh. Hasbunallah baca. Ya, kemudian baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca. Ya, selawat tuh. Ya, yang pertama yang paling yang kita lupain kondisi sekarang ini istighfar yang banyak. Ya, istighfar yang paling banyak tuh. Ya, ngapain aja istighfar? Kalau yang tadi 100 boleh, istighfar kalau boleh lebihin. Jangan pernah berhenti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, insya Allah itu akan menjadi ya apa itu orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini Nabi yang bilang Bu, ya tuh, jangan pernah lidah kita ini berhenti dari zikir kepada Allah. Ya, Allah nggak pernah lupa sama kita sedikit Bu. Allah nggak pernah lengah sedetik pun sama kita. Ya, tapi kita sering lupa. Kita sering lengah kepada Allah. Ya, kita lupa kalau lagi dapat nikmat, lupa. Ya kan? Kalau lagi susah baru apa? Baru ingat. Ya, orang gitu Bu, emang Bu. Kalau lagi kaya, kayaknya semua orang nggak boleh kenal dia dah. Ya, tapi kalau udah jatuh, orang harus kenal dia. Kenapa? Minta bantuan, minta apa? Pinjaman. Ini salah. Nggak boleh. Ya, betul. Wa qalbun syakirun. Ya. Tuh. Hati yang selalu apa? Bersyukur.
Ya, artinya syukur bukan hanya saat dia dapat obyekan yang gede. Ya, rezeki kecil juga harus disyukurin. Rezeki nggak dapat tapi badan sehat, syukurin nggak? Alhamdulillah, apa beda gue nggak dapat obyekan nanti badan gue sehat. Gitu, mau dapat obyekan dia stroke. Nah, nggak enak juga kan? Nggak enak. Ya, kita apa yang menjadi keputusan Allah syukurin aja Bu. Itu yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Ya. Rezeki dapat dikit, alhamdulillah. Banyak apalagi alhamdulillah. Ya. Tapi yang menjadi kebiasaan kita ini, kita kan kalau syukur dapat rezeki banyak doang. Ya. Nabi bilang kalau orang man lam yashkur ala qalil, lam yashkur ala katsir. Ya. Siapa orang yang enggak pandai bersyukur atas nikmat yang sedikit, dia enggak bakal syukur juga pada saat Allah kasih nikmat yang banyak. Yang di kita aja enggak dipandang. Istilah kata Bu, ya, jangan pernah ngelupain kebaikan orang lain sekecil apapun. Ya, kalau dia pernah ngebantu kita, ucapin alhamdulillah, makasih ya. Ya, ente bantuin nih, masya Allah ente. Ya, baik dah. Tuh, doain. Ya, balas. Tuh. Jangan pernah, apalagi kita sampai sombong tuh. Ya, gue nggak perlu bantuan lu. Ya, gue masih bisa hidup. Ya, lu punya rumah gue beli sini, utang. Ya, jangan. Ya, nggak boleh. Ya, syukurin kita badan kita sehat, alhamdulillah. Ya, kita punya duit pas-pasan, alhamdulillah. Ya, kita punya mata masih bisa ngelihat, bisa ngaji, alhamdulillah. Kan ya, banyak orang yang pengen ngaji Bu, kaki kita masih bisa buat jalan, alhamdulillah. So, ya, makanya kita jangan memandang pada orang lain yang lebih tinggi, jangan. Ya, pandang orang lain tuh yang apa itu? Yang sebaya atau di bawah kita, biar kita nggak terlalu apa itu? Ya, terlalu keinginannya gede-gede. Ya, nggak boleh lihat tetangga punya apaan pengen, nah kesianan laki kayak gitu tuh Bu. Ya, makanya saya nggak mau tetangga orang kaya ribet. Ribet kan di bertamu dikit, ngadu saya dah. Ya, dia ngadu tulis di status lah. Tetangga punya sesuatu yang baru. Bingung gitu statusnya tuh. Ya kan? Ya bukan saya nggak mau, malas saya. Ya, karena ya yang namanya mata itu kan, ya. Makanya tuh untung kuda kalau lagi jalan dipakein inian tuh Bu, tutupin matanya biar nggak jelalatan. Ya kan, kalau jelalatan bahaya itu. Ya, itu kalau banyak ngelihat sesuatu kemudian ditransfer nanti ke suaminya. Kalau suaminya bisa, ya, kalau suaminya coba pas-pasan gimana? Ya, pusing tuh, pusing. Ya, bukan apa-apa, pusing, kesianan laki itu. Ya, itu. Ya, ada yang kita harus bisa ya memiliki sesuatu yang berskala skala prioritas. Ya, kita utamakan kebutuhan apa dulu yang utama? Primer kan? Ya kan? Primer, sekunder, tertier. Ya, jangan kita balik tertier dulu. Ya. Ya, itu. Kalau orang kita bilang biar tekor yang penting sohor. Nggak boleh. Ya. Itu pakai mobil mewah Alphard nyewa. Yang penting orang bilang kok naik Alphard. Dia kagak tahu gue nyewa. Ya sekarang orang belum tahu, orang tahu. Kapan? Nah, tetangganya datang lagi beli sayur. Nah, tuh si Bukhari pulangin mobil, oh dia nyewa. Tahuan juga kan ya? Jangan. Bangke biar gimana juga lambat laun pasti kecium. Ya. Pasti kecium. Kapan waktunya Allah a'lam. Tuh, ya. Jangan sampai syukurin apa yang ada di kita, Bu. Ya, kita punya anak seperti ini, alhamdulillah. Suami begini, alhamdulillah. Syukurin aja. Ya, tidak ada penyesalan di belakang hari, jangan. Ya, apa yang menjadi keputusan Allah itu yang terbaik, Bu. Ya, jangan kita pernah berkata gue nyesel kawin sama orang laki ini. Ya. Kayaknya dunia sempit amat kayaknya. Ya, jangan. Ya, itu yang terbaik yang Allah kasih, Bu. Yang namanya jodoh yang kita jaga sekarang itu yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Ya, jodoh itu yang terbaik berarti sesuai dengan catatan Allah waktu ya Allah tiupkan ruh di rahim ibu kita saat berusia 120 hari. Kan udah ditentuin tuh. Ya kan? 4 bulan atau 120 hari itu ya. Yang kedua, wa badanun 'alal bala'i sabirun. Ya, badan atau tubuh yang saat ada musibah dia selalu sabar. Ini beratnya, Bu.
Ya, sakit kita memang jangan ngeluh, susah. Gimana ngeluh Ustaz belum ngerasain aja sakit dia emang. Ya kan? Jangan sakit yang lain, sakit gigi aja Bu. Ya, sakit ini kayaknya gimana sakit gigi sih? Ya. Hah? Iya. Emang orang bilang, emang nggak ada dalam sejarah. Ayo kita nengokin si Ano yuk, sakit apa sakit gigi gitu ya. Padahal sakitnya emang lebih dahsyat daripada sakit yang lain kan? Iya. Mari kita ibu, nanti saya bacain Fatihah habis ngaji nih, ya. Anggota taklim kita yang sakit gigi gitu ya. Kayaknya gimana gitu kan? Iya. Padahal sakitnya luar biasa, lebih daripada sakit yang biasa. Syukurin aja Bu. Ya, kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi siapa yang sakit 18 tahun. Nabi Ayub, ya, orengan, budisan, benanah, apa segala tubuh. Jangankan itu di mukanya aja ada nanah, ya. 18 tahun beliau sakit tapi sabar. Ustadz itu kan Nabi, itu punya aja alasan, nanya itu kan Nabi marah. Ya, itu kan Nabi katanya lah. Ya makanya saya sampaikan Ibu, ya, Nabi kan sebagai contoh. Saya bilang gitu, ya, jangan dibalikin mulu, nggak capek juga saya nyampein. Ibu kan nanya, saya bilang, ya, itu kan Nabi, kita kan manusia biasa katanya. Nah, itu namanya orang-orang yang sabar. Ya, kita kalau lagi sakit, ya, jangan ngelihat memang zahirnya Bu, hakikatnya yang kita lihat. Sakit memang pada, ya, zahirnya sebuah penderitaan, ya, sesuatu yang nggak enak. Tapi hakikatnya itu dosanya lagi diampuni. Ya, lagi diampunin Bu. Nah sekarang kalau orang nggak punya dosa tapi dia sakit, Ustaz, derajatnya lagi mau diangkat tinggi lagi, ya. Nah derajatnya udah tinggi, dosanya kagak, berarti keluarganya yang mau diangkat sama Allah. Tuh, nggak ada Allah nyanyiin ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Pasti di balik musibah, di balik ujian pasti ada apa? Ya, ada kebaikan di situ. Kita nggak tahu nih Bu, di balik pandemi, setelah pandemi ini apa? Allah a'lam. Ya, insya Allah mudah-mudahan sih jalan yang terbaik yang Allah kasih buat Indonesia khususnya. Ya, jangan kita punya sifat namanya suudzon kepada Allah. Ya. Yang ketiga, yang keempat yang terakhir, wa zaujatun la tabghi khawnan fi nafsiha wa la malihi. Ya. Yang keempat itu adalah seorang istri yang mau dinikahi bukan lantaran takut celaka atau mengharapkan hartanya. Ya. Jadi perempuan dinikahi bukan karena tuh laki banyak duitnya, bukan. Ya, bukan karena dia punya jabatan, bukan. Ya, bukan karena dia orang kaya, bukan dia keturunan orang-orang darah biru, bukan. Ya. Nah, kalau dia mengharapkan yang itu tuh, gue mah nikah sama dia karena dia kaya aja. Ntar lu lihat apa yang akan terjadi setelah nikah. Ya, ini. Nah, wanita-wanita, ya, yang mau dinikahi oleh laki-laki yang dia cintai, ya, laki-laki yang apa itu, ya, yang bertanggung jawab, ya, yang saling mencintai dan menyintai, ya, nggak mau dicintai dan juga mau mencintai. Jangan mau dicintai dong tapi nggak mau dicintai, kan repot, ya. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh yang empat tadi tuh Bu, yang akan menjadikan kita nanti, ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya, rawahu Tabrani an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Ya. Nah, 2 hadis dulu kita baca, agak panjang, hampir 1 jam. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada